Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman yang menyaksikan video ini. Sebelum kita mulai videonya, kita opening dulu. Let's go. Oke, teman-temanku sekalian, di pagi hari ini cuaca di daerah tempat tinggal kami hujan nih guys. Di topik kali ini saya mau membahas tentang yang sekarang sedang viral, dan sedang hangat, yaitu tentang pinjol. Nah, pinjaman online. Jadi teman-temanku sekalian, sekarang aku lihat di Instagram dan di berbagai macam video di bersponsor di mana banyak orang menawarkan solusi pinjol. Nah, jadi dia sebuah kayak usaha dari satu kelompok orang bahwa bisa dijadikan tempat konsultasi bagi korban-korban pinjol. Nah, sekarang kalau kita pikirkan bersama, dia memberikan solusi kepada kita atau kepada teman-teman yang dianggap korban pinjol. Dan saya coba meriset dan juga mencari berbagai macam sumber mengenai hal tersebut, bahwa ternyata modus baru ini memberikan solusi dan konsultasi agar si peminjam tadi, yang orang yang berhutang pinjol tadi, itu dia bisa membayar dan melunasi pinjaman online-nya gitu. Nah, jadi saya jelaskan modus operandinya begini ya. Jasa konsultasi penyelesaian pinjaman online ini, kita tuh yang seperti kalian yang terjerat pinjol tuh akhirnya pasrah dan bingung lagi untuk mencari solusi dan berkonsultasi kepada orang yang membuka jasa konsultasi pinjol ini. Jadi dia akan mengajak kamu korban itu melakukan pinjaman online yang tadinya kamu pinjaman online-nya yang legal ke pinjaman online yang ilegal atau yang tidak terdaftar di OJK gitu. Jadi kalian itu akan diarahkan oleh si penipu ini untuk pinjam ke tempat yang ilegal gitu ya. Jadi kalian yang saat ini terjerat pinjaman online yang legal, yang terdaftar oleh OJK, yang data-data resmi kalian juga sudah ada sama mereka dan penagihannya terus berlangsung sehingga bunga per bunga itu tetap keluar. Nah, orang-orang ini yang saya sebutkan tadi bahwa membuka jasa ini, dia juga memanfaatkan kalian. Memanfaatkan kalian itu bagaimana? Dia akan mengarahkan kalian untuk melakukan pinjaman di pinjaman online yang ilegal atau yang tidak terdaftar OJK gitu. Sehingga sebenarnya kalau kalian merasa bahwa itu adalah sebuah solusi, ternyata enggak gitu. Solusi dari kalau menurut saya pribadi, solusi dari terhadap pinjaman online yang sudah kita lakukan, misalnya cuman 2 atau 3 pinjaman online, maka kita selesaikan saja satu persatu. Ya kita cari bagaimana caranya untuk bisa kita melunasi. Sehingga apa yang pertama yang harus kita lakukan adalah merubah gaya hidup kita dari gaya hidup kita yang konsumtif menjadi produktif. Apa itu? Ya berusaha, mencari kegiatan pekerjaan yang bisa menunjang untuk membayar hutang dan biaya hidup. Dan ketika makan ya yang hemat gitu. Dan jangan bermewah-mewahan. Makan di warung, makan di restoran, ya itu kamu sama saja membohongi dirimu sendiri dengan hal seperti itu. Kamu tidak punya uang tapi gaya hidupmu hedon. Nah, itu juga menjadi solusi. Jadi bukan melakukan pinjaman kembali ke vintage yang lain gitu, ya kan? Jadi jangan minjam ke pinjol yang lain. Gimana maksudnya? Ya, kalau kamu diarahkan oleh konsultan tersebut, kamu melakukan pinjaman yang ilegal, itu sama saja menjerat lehermu lebih tambah dalam. Karena kenapa? Pasti yang pinjaman online yang tidak resmi atau ilegal ini, dia mempunyai limit yang terbatas. Limitnya misalnya, contoh yang kamu bisa di ilegal dengan kamu pinjam di pinjaman online legal, kamu mendapatkan 10 juta. Di sana paling kamu mendapatkan 5 juta gitu. Sehingga kamu akan banyak aplikasi yang akhirnya kamu untuk bagaimana nih melunaskan ini nih, melunaskan pinjaman yang legal ini. Nah, sehingga apa yang bisa kita lakukan? Kita melakukan pinjaman di berbagai macam tempat. Akhirnya 2-3 pinjaman online yang akhirnya ya merusak kita sendiri. Dan bodohnya gitu. Apa saya bilang bodohnya atau kelirunya? Kita diarahkan oleh konsultan tersebut tetap menggunakan data-data yang legal. Apa itu?
Contoh KTP, kita berpose di depan KTP dan mengakui bahwa kita ada hutang gitu. Nah, jangan lupa loh, sifat perjanjian dari hutang adalah keperdataan. Jadi kalau kamu meminjam yang ke tempat ilegal, meskipun tidak terdaftar di OJK, maka kamu bisa dituntut terhadap pinjaman tersebut, gitu kan, prestasi di perdata. Sehingga kalau kamu masih punya harta, itu bisa dimasukkan gugatan oleh PT penyedia jasa keuangan tersebut. Itu, jadi jangan lupa loh. Jadi saya memberikan pemahaman dan pencerahan kepada teman-teman bahwa jangan sampai nih, ya kan, kalian melakukan pinjaman online yang legal, yang sudah sekarang macet kredit, kalian diarahkan oleh konsultan yang sekarang sedang viral nih, konsultan-konsultan yang seolah-olah bisa membantu untuk pelunasan, ya jangan bunuh diri, jangan inilah, janjikan itu. Ya, ada korban-korban pinjaman online ini yang merasa bahwa dia sudah putus asa dan tidak ada jalan, maka si konsultan-konsultan ini memberikan kayak angin surga, tapi nggak begitu, malah ini malah makin menjerat. Nah, jadi solusi yang saya bilang kepada kalian bahwa janganlah pinjam, gali lubang tutup lubang. Jadi nggak ada tuh ceritanya orang bisa menyelesaikan masalah dengan masalah, itu nggak ada ceritanya. Jadi solusinya adalah teman-teman nih, gaya hidupnya jangan hedon, ya. Gaya hidup sesuai dengan kantong saja. Kalau dapat uang 100.000 satu hari, maksimal pemakaian uang itu 30.000. Sisanya disimpan untuk besok-besok, karena belum tentu besok kita sehat, belum tentu besok kita ada uang, belum tentu besok rezekinya lebih sama kayak hari ini. Fakta yang terjadi saat ini adalah konsultan-konsultan ini, dia kayak di TikTok, kayak di Instagram, dia hidupnya bermewah-mewah. Asal kalian tahu. Jadi solusi yang mereka berikan adalah mereka akan mengarahkan ke kalian ke pinjaman-pinjaman yang non legal atau ilegal, itu yang mereka punya daftar ratusan bahkan ribuan, ya, pinjaman online tersebut. Dia akan mengarahkan kalian untuk melakukan pinjaman situ. Tapi percayalah bahwa mereka pun juga bekerja sama dengan pinjaman-pinjaman online yang ilegal tersebut. Jadi mereka dapat dari kalian nanti sebagai tanda terima kasih bahwa mereka sudah memberikan solusi, dan mereka juga mendapatkan apa namanya tuh, uang dari vintage yang sudah mengarahkan mereka seperti itu. Jadi pada intinya adalah kalau kamu berhutang, kamu menutupnya dengan hutang, maka ingatlah, makin dekat dengan kehancuran. Itu saja, ya. Jadi solusi melunasi hutang tetap solusi tradisional, yaitu mencicil dan membayarnya. Ya, bila perlu kalian bisa berkonsultasi ke OJK terkait masalah pinjaman online kalian. Kalian bisa membuat sebuah surat, ya, bentuk pengakuan hutang dan perhitungan, ya, karena itu tadi otoritas jasa keuangan juga harus mewadahi, ya kan, kedepannya vintage ini juga harus tahu apa yang digunakan, ya gitu kan, apa yang digunakan terhadap korban-korban ini. Jadi kalau dibilang korban itu adalah korban gitu, kalau saya bilang orang yang minjam itu bukan korban, itu pelaku utama gitu. Iya kan, pelaku utama. Kalau tidak ada orang yang mau meminjam dengan instan gitu, ya kan, maka vintage ini, finansial teknologi ini tidak akan terus tumbuh, ya kan, karena ada prospeknya bagus, maka pinjaman online ini makin tumbuh dan tumbuh gitu. Jadi itu saja yang bisa saya dapat sampaikan kepada teman-teman sekalian. Hentikan, ya, gula bodoh, ya, kegiatan yang nggak bermanfaat, ya, yang mencari seolah-olah solusi pinjaman online itu bisa memberikan harapan yang terbuka untuk penyelesaian hutang. Enggak, itu harapan palsu, teman-teman, ya. Jadi jangan sampai kamu terjerat oleh konsultan, apalagi pinjol, ya. Hiduplah normal dan wajar sesuai dengan isi kantongmu, ya. Ingat, besar pasak daripada tiang itu adalah sebuah kehancuran. Itu saja dulu, kamu harus tahu.